Buat kalian yang punya sakit mental, ya, kalau kalian sadar kalian lagi sakit mental, jangan cari-cari pacar dulu deh. Gue ngomong begini karena gue abis menyudahi seseorang di hidup gue, yang mana dia pun juga sudah mengakui kalau dia memiliki gangguan jiwa, dia bipolar, dia playing victim, story maker banget, dia muka 3 bukan muka 2 lagi, dan kebetulan anaknya suka banget pelintir-pelintir fakta. Jadi sebenarnya gue ketemu sama dia di Bumble. Dan pada saat gue pertama kali ketemu dia, everything was fine. Gue tidak ada melihat dia ada indikasi gangguan jiwa. Kita ngobrol klop-klop aja dan sebagainya. Sampai di titik yang akhirnya kita ribut intens selama 1 bulan nonstop. Nah, kenapa bisa ribut hebat intens selama sebulanan? Jadi gue baru lihat kalau ternyata anak ini tipenya itu, gue juga jujur, gue bingung ini mau disebut klasifikasi apa. Jadi kayak gini, dia itu tipe yang kalau punya masalah, dia menjauhkan diri dia dari semuanya. Jadi singkat cerita, dia punya masalah, dia punya bapaknya itu problematik, bapaknya itu suka menjadikan dia sebagai mesin uang, memeras anaknya, yang dimana juga uangnya itu juga kita nggak tahu mau dipakai buat apa, yang diduga juga akhirnya bapaknya pacaran lagi, kita nggak tahu, itu kata dia. Nah ternyata segala permasalahan itu dimasukkan ke kepala dia, permasalahan itu dinikmati sama dia, didramatisir sama dia, diperdalam sama dia. Sampai akhirnya gue sebagai pasangan itu dibuang sama dia. Dibuang tuh dalam artian begini. Dia tuh dulu adalah seorang yang cheerful, yang hangat ke gue, tapi semenjak dia kena masalah itu, dia responnya tuh selalu dry text, dingin. Kalau ngechat gue seperlunya doang. Kalau misalnya 1, 2, 3 hari it's okay, gak apa-apa, namanya juga orang lagi ada masalah, gue ngerti. Tapi ini sudah jalan sebulan dan menurut gue itu udah gak normal. Literally beneran chatnya tuh cuma segaris 2 garis. Yang dimana tuh kita dulu tuh kalau ngechat tuh bergaris-garis, intinya seperti itu. Dan sekarang dia berubah. Dan gue pun udah selama 1 bulan ini gue tuh ngemis-ngemis sama dia. Gue udah sampai nangis-nangis berkali-kali ke dia untuk jangan dingin ke gue. Gue ada di sini buat bersama lo menghadapi masalah lo. Selayaknya pasangan, ketika pasangan kita punya masalah dari luar, ya kita sebagai pasangan itu berpeluk erat untuk menghadapinya bareng gitu loh. Bukan memang semesti seperti itu. Tapi ini beda nih anak nih. Dia menjauhkan diri dia dari semuanya, termasuk gue pasangannya. Terus sikap dia jadi dingin banget ke gue, gak jelas. Yang bener-bener dingin dan pahit. Bahkan kayak yang dulunya kita ramah, chat kita saling berinteraksi, ini enggak ya. Jujur menurut gue agak gak logis. Atau kalau mungkin memang kalian ada pendapat gitu kan, kalian coba cerita deh di kolom komentar deh. Dan gue buktinya ada lengkap, gue tidak melakukan salah apa-apa. Dan bahkan gue udah nanya sama dia, emang aku ada salah apa sih? Dia juga bilang gak ada salah apa-apa. Jadi gue gak ngerti nih anaknya arah pikirannya gimana nih. Dan disclaimer juga, dia sudah mengakui kalau, kok kamu mau sih masih mau sama aku kan sakit jiwa, gangguan jiwa gitu. Jadi yang masih gak masuk di logika gue tuh kan, yang problematik bapaknya ya. Ya emang bapaknya memeras anaknya gitu ya, memeras anaknya tuh mintain uang mulu ya kan. Terus anaknya stres. Pertanyaannya kenapa jadi gue yang dibuang gitu, dan ini udah berjalan sebulanan ya gitu loh. Jadi udah sebulanan penuh kerjaan gue tuh cuman ngemis-ngemis, ngedumelin hal ini ke dia. Jadi tuh hubungan kita tuh gak ada lagi pembahasan lain selain yang gimana gue ngemis-ngemis, gue mohon-mohon sama dia untuk jangan bersikap seperti ini ke gue dan sebagainya. Dan memang jujur terus terang hubungan ini jadi semakin jenuh. Dan kalian tahu apa? Anak ini mengeluarkan sisi playing victimnya, story makernya. Dia sanggup ngomong begini. Kamu juga udah berubah, maksudnya gue udah berubah. Terus dia juga bilang katanya, kamu udah gak jadi pelindung lagi. Anjir, gue bilang, semenjak kapan lu jadiin gue pelindung lu? Bukannya lu sekarang lu ngebuang gue. Lu bersikap dingin ke gue seakan-akan lu gak butuh sama gue. Kenapa jadi lu ngomong gue bukan pelindung lu? Gue udah berjuta-juta kali ngomong sama lu, ini ada gue, ayo kita hadapin bareng. Tapi emang ada lu denger, masuk kiri keluar kanan. Dan gue juga gak ngerti ngomong sama anak ini tuh kayak ngomong sama orang tulalit, tau gak? Entah bolot, entah emang otaknya nge-skip saking emang dia ada gangguan jiwa. Jadi tuh gue udah ngechat panjang lebar, gue udah sampai mohon-mohon ngedumel-dumel sama dia. Jadi pokoknya intinya kita ngeributin hal ini terus. Tapi bisa-bisanya selalu keluar dari mulut dia, aku bingung kenapa kita bisa kayak gini. Anjing, gue bilang. Kalian benerin dulu deh, kalian bersihin dulu nih pikiran kalian sampai kalian bener-bener ready untuk bisa pacaran. Jadi pas gue lagi match sama dia, gue baca bio di Bumble-nya dia. Dia bilang katanya,
dia ada kemauan untuk saling mengusahakan. Tahi, lo ada masalah aja, lo menjauhkan diri dari semuanya, bahkan dari pasangan lo yang harusnya menjadi support system lo. Omong kosong, tahu nggak? Dia bilang dia adalah seorang Gemini, anjing emang Gemini nih, emang loh. Aku ada seorang Gemini yang Gemini, Batak yang gigih, dia orang Batak nih. Bataknya masih Batak dari pedalaman. Perempuan yang ingin berjuang bersama pria serius. Dongo, lo mau berjuang sama pria serius, berjuang. Lu berjuang apanya? Lu ada masalah dari luar aja, lu ngebuang gue. Pikir pakai otak. Oh, gue lupa, lu kan gangguan jiwa ya. Karena kalau kita bicara serious relationship, itu banyak banget yang harus dikerjakan. Dan sepertinya di zaman-zaman sekarang kita udah gak punya waktu lagi untuk melayani atau ngeladenin segala kekambuhan lo itu, kita udah gak punya waktu lagi. Segala drama lo, segala permainan lo, itu kita udah gak punya waktu lagi. Disclaimer, gue tidak ada masalah sama sekali sama orang yang punya sakit mental. Gue tidak memiliki stigma negatif. Secara pribadi juga gue gak ada yang tanda kutip yang menjijikan banget ngelihat orang sakit mental. Enggak. Gue sadar kehidupan ini sudah terlalu keras, yang dimana ya mental kalian menjadi, maaf, tersakiti. Gue paham. Cuman maksud gue, kalian kalau sadar punya sakit mental, tolong deh gak usah pacaran dulu. Kalian beresin aja dulu ini kalian sebelum kalian menjalani yang namanya serious relationship. Karena itu bakalan banyak banget yang harus kalian urus. Sementara kalau kalian ininya aja belum beres, kalian gimana mau maju? Kalau video ini rame, gue akan ceritain lagi part 2 ya, detailnya gimana nih mantan gue sampai akhirnya gue buang dia. Gue terpaksa gue buang dia karena ini ntar gue bisa jadi ikutan gila nih sama dia nih. Kalau rame gue ceritain di part 2.